3 makanan paling efektif untuk mencegah kram pada kaki pada lansia dan menguatkan otot. Apakah Anda merasa kelelahan saat bangun di tengah malam karena kram yang mengganggu di kaki atau berjuang dengan ketegangan otot yang menghambat mobilitas Anda? Kami punya kabar baik. Pola makan yang tepat dapat membantu merilekskan otot, mengoptimalkan sirkulasi darah, dan mencegah kram sebelum terjadi. Dalam video kali ini, kami akan menunjukkan 3 makanan kunci yang berkontribusi untuk mencegah kram pada lansia, memperkuat otot mereka, dan mendukung mobilitas yang lebih baik. Jadi, ikuti kami karena tips nutrisi ini bisa membawa perubahan besar dalam kesejahteraan Anda. 1. Telur. Di antara berbagai makanan bergizi yang bermanfaat untuk kesehatan otot, telur menonjol sebagai sumber luar biasa dari vitamin dan mineral yang sangat penting. Tapi, bagaimana telur secara spesifik berkontribusi untuk mencegah kram pada kaki pada lansia? Mari kita temukan bersama. Kelelahan otot adalah salah satu penyebab utama kram, dan protein memainkan peran kunci dalam perbaikan dan pemeliharaan otot. Seiring bertambahnya usia, umum bagi seseorang untuk mengalami penurunan massa otot yang terkait dengan usia, sarkopenia, yang meningkatkan kecenderungan untuk mengalami kram dan kelemahan. Telur adalah sumber protein lengkap yang sangat baik, karena mengandung 9 asam amino esensial. Sebuah telur besar mengandung 6 gram protein berkualitas tinggi, yang berkontribusi untuk memperbaiki serat otot dan mengurangi kelelahan, mengoptimalkan fungsi kontraksi otot dan mengurangi frekuensi kram, meningkatkan daya tahan otot dan mengurangi risiko kram yang menyakitkan. Bagaimana vitamin D yang terkandung dalam telur berkontribusi pada penyerapan kalsium dan kinerja otot? Vitamin D memainkan peran penting dalam penyerapan kalsium dan fungsi otot. Tanpa jumlah vitamin ini yang cukup, masalah seperti kelemahan otot, kram, bahkan rasa sakit yang menetap bisa muncul. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D yang rendah lebih cenderung mengalami kram pada kaki, baik dalam frekuensi maupun intensitasnya. Kuning telur adalah sumber alami vitamin D, yang bermanfaat untuk kesehatan tulang dan otot. Meskipun paparan sinar matahari adalah cara paling efektif untuk mendapatkan vitamin D, banyak orang dewasa yang lebih tua menghabiskan lebih sedikit waktu di luar ruangan, menjadikan sumber makanan sebagai hal yang sangat penting. Apakah konsumsi telur secara teratur dapat membantu mencegah kram yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D? Ya, meskipun pola makan saja mungkin tidak cukup. Sebuah telur mengandung sekitar 40 UI vitamin D, sementara jumlah yang disarankan per hari untuk lansia berkisar antara 800 hingga 1000 UI. Untuk memastikan asupan vitamin D yang cukup, orang dewasa yang lebih tua dapat melengkapi telur dengan makanan susu yang diperkaya, seperti susu atau yogurt, ikan berlemak, seperti salmon dan sarden, suplemen vitamin D jika kadar vitamin D rendah. Menikmati waktu di luar ruangan untuk mendukung produksi vitamin D secara alami. Vitamin B12 sangat penting untuk fungsi sistem saraf yang baik. Jika kadarnya tidak mencukupi, transmisi sinyal saraf akan terganggu, yang dapat menyebabkan sensasi kesemutan, kejang otot, dan kram. Telur mendukung kesehatan sistem saraf dengan memberikan vitamin B12 dan kolin, yang sangat penting untuk melindungi mielina, lapisan yang melapisi saraf, mengoptimalkan transmisi sinyal antara otot dan saraf, memfasilitasi kontraksi dan relaksasi yang lebih lancar, mencegah kram yang disebabkan oleh neuropati, yang sering terjadi pada penderita diabetes dan lansia. Apakah lansia dengan kadar vitamin B12 rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami kram? Ya, lansia lebih cenderung mengalami kekurangan B12 karena beberapa alasan, seperti produksi asam lambung yang berkurang, yang menyulitkan penyerapan B12. Penggunaan obat-obatan secara rutin, seperti metformin atau obat antasida, yang menurunkan kadar B12. Diet terbatas yang mengurangi konsumsi makanan dari sumber hewani. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kram otot berulang dan kurangnya kekuatan. Kerusakan saraf, yang menyebabkan sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan.
Anemia, yang membatasi aliran oksigen ke otot. Telur adalah sumber yang ekonomis dan mudah diserap dari vitamin B12, sangat bermanfaat bagi mereka yang mengurangi konsumsi daging. Berapa banyak telur yang sebaiknya dimasukkan dalam diet lansia untuk menjaga kesehatan otot tanpa merusak kolesterol? Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur secara moderat, antara 6 dan 7 per minggu, aman untuk kebanyakan orang dan tidak memiliki dampak signifikan pada kadar kolesterol pada lansia yang sehat. Bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi atau penyakit jantung, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Bisakah telur membantu meredakan kram malam hari pada lansia? Ya. Kram malam hari seringkali terkait dengan pemulihan otot yang tidak memadai, ketidakseimbangan elektrolit, gangguan dalam fungsi saraf. Telur adalah sumber protein yang sangat baik yang mendukung pemulihan otot, vitamin B12 yang mendukung sistem saraf, dan vitamin D yang berkontribusi pada fungsi otot. Menambahkannya dalam makan malam atau sarapan bisa berguna untuk menyeimbangkan nutrisi dan mengurangi kram malam hari. 2. Pisang. Potasium adalah mineral penting untuk kinerja otot yang baik, transmisi impuls saraf, dan pemeliharaan keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika kadar potasium menurun secara signifikan, hipokalemia, otot bisa menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Pisang adalah salah satu sumber potasium terbaik. Sebuah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg, yang mewakili 12% dari jumlah yang direkomendasikan per hari. Menjaga kadar potasium yang tepat berkontribusi untuk mengontrol kontraksi otot dan mencegah kejang. Menjamin komunikasi yang efektif antara saraf dan otot. Mempertahankan keseimbangan cairan, membantu mencegah kram yang disebabkan oleh dehidrasi. Bagi lansia, mengonsumsi 1 atau 2 pisang sehari bisa menjadi strategi yang berguna untuk mengurangi munculnya kram otot. Bagaimana kejadian kejang ini terjadi ketika kadar potasium berada di bawah yang seharusnya? Dan bagaimana hal ini memengaruhi munculnya kram otot? Potasium memfasilitasi transmisi impuls listrik antara saraf dan otot. Ketika konsentrasinya dalam tubuh menurun, otot menjadi sangat sensitif, yang menyebabkan kram berulang. Komunikasi saraf terganggu, meningkatkan kemungkinan kejang tak terkendali. Selain itu, sel-sel kehilangan kemampuan untuk mengatur cairan dengan benar, menyebabkan kekakuan otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia lebih cenderung mengalami kekurangan potasium, yang dapat disebabkan oleh penurunan nafsu makan, pola makan yang buruk, efek samping obat-obatan tertentu, seperti diuretik yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah, berkeringat berlebihan, atau dehidrasi. Menambahkan pisang dalam makanan mereka bisa menjadi cara alami untuk mengembalikan kadar potasium dan mendukung fungsi otot yang baik. Magnesio, un mineral esencial para la relajación muscular y el funcionamiento del sistema nervioso. Magnesium plays a key role in reducing muscle excitability, preventing sudden cramps. It also promotes ATP production, which provides energy for muscle contractions, and regulates the balance of calcium and potassium, vital elements for optimal muscle function. Each banana provides 32 mg of magnesium, which helps prevent stiffness and muscle spasms. As many older adults do not consume the adequate amount of magnesium, including bananas in the diet, along with other magnesium-rich foods such as nuts and leafy greens, can help reduce muscle cramps and support better recovery. Nighttime leg cramps. Nighttime cramps are often linked to electrolyte imbalances, potassium and magnesium deficiencies, poor circulation, and dehydration. Since bananas are rich in potassium, magnesium, and carbohydrates that promote hydration, consuming 1 to 2 hours before bedtime can help relax muscles, reduce the severity of cramps, restore electrolyte balance, and prevent spasms during the night, as well as promote a more restful sleep by reducing muscle tension.
How does the vitamin B6 in bananas affect the nervous system function and muscle recovery? This component is essential for the well-being of the nervous system, as it helps regulate neurotransmitters that coordinate muscle movement. It also contributes to reducing inflammation, facilitating quicker recovery after exercise. Additionally, it plays a crucial role in the formation of red blood cells, ensuring optimal oxygen transport to muscles. Each banana provides 0,4 mg of vitamin B6, which represents about 30% of the daily recommended intake for older adults. Studies indicate that a deficiency in this vitamin can lead to an increase in muscle cramps and spasms due to nerve function disruptions, higher inflammation that makes muscles more vulnerable to pain and stiffness, as well as lower energy production, contributing to muscle fatigue. A 2018 study found that older adults with vitamin B6 deficiency suffered more frequent leg cramps. Since bananas are rich in this vitamin, they can help prevent muscle issues related to the nerves. Benefits of bananas for preventing muscle cramps. Replenish potassium and magnesium levels, relieving cramps caused by electrolyte imbalances. Provide natural sugars and fluids, promoting hydration. Regulate sodium levels, which are essential for muscle contraction and relaxation. For older adults, it is essential to stay well hydrated and consume foods high in electrolytes, such as bananas, as this promotes proper muscle function. While bananas help with hydration, it is important to combine them with adequate water intake. If cramps are caused by dehydration, water consumption is as crucial as eating bananas. How many bananas should older adults eat daily to prevent leg cramps? The recommended amount may vary, but generally, 1 banana per day is enough to provide the adequate levels of potassium and magnesium that support muscle health. Consuming 2 bananas daily could be helpful for those who suffer from recurrent muscle cramps. Since bananas contain natural sugars, older adults with diabetes should consume them with caution, combining them with fiber-rich foods like nuts or whole grains to avoid fluctuations in blood sugar levels. For those who experience cramps regularly, eating 1 banana a day, staying well hydrated, and following a balanced diet can have a positive impact on muscle function and reduce the occurrence of cramps. Nuts and seeds, powerful allies against muscle cramps. Although foods high in potassium and magnesium, such as bananas and leafy greens, are popular for preventing cramps, nuts and seeds also make an excellent dietary choice. These foods, packed with magnesium, potassium, proteins, and healthy fats, promote muscle relaxation, improve circulation, and help maintain electrolyte balance. Mari kita lihat bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang lainnya dapat membantu menjaga otot tetap kuat dan mencegah kram pada orang lanjut usia. Banyak orang lanjut usia tidak mengonsumsi magnesium yang cukup, yang membuat mereka lebih rentan mengalami kram kaki yang menyakitkan dan sering. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah beberapa sumber magnesium alami yang paling efektif, sehingga menjadi pilihan yang mudah untuk mencegah kram ini. Jumlah magnesium per 28 gram, 1 ons. Biji labu, 168 mg, 40% dari jumlah harian yang disarankan. Almond, 77 mg, 20% dari jumlah harian yang disarankan. Kacang mete, 74 mg, 19% dari jumlah harian yang disarankan. Mengonsumsi sejumlah kecil kacang-kacangan setiap hari bisa berguna untuk mengembalikan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks dan sehat. Meskipun pisang umumnya dikaitkan dengan kalium, berbagai jenis kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung jumlah tinggi mineral penting ini. Jumlah kalium per 28 gram, 1 ons. Pistachio, 290 mg. Almond, 200 mg. Kacang mete, 160 mg. Elektrolit, seperti magnesium dan kalium, hilang melalui keringat, jadi sangat penting untuk mengembalikannya guna mempermudah pemulihan otot dan mencegah kram.
Mengapa kacang-kacangan dan biji-bijian ideal untuk mengembalikan elektrolit? Mereka adalah sumber yang melimpah magnesium dan kalium, yang mendukung regenerasi otot. Mengandung lemak sehat yang membantu mengurangi peradangan pada otot. Memberikan protein, yang mendorong perbaikan jaringan otot. Bagi orang lanjut usia yang mengalami kram setelah berolahraga, mengonsumsi segenggam kecil kacang-kacangan atau menambahkan biji-bijian pada makanan bisa sangat bermanfaat untuk mengembalikan mineral yang hilang dan mencegah kontraksi otot. Lemak bermanfaat yang terdapat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian mempromosikan sirkulasi darah yang baik, memastikan bahwa otot memperoleh oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi yang baik. Asam lemak omega-3, yang ditemukan dalam kacang walnut dan biji rami, membantu mengurangi peradangan pada otot. Sementara itu, lemak monounsaturated yang ada dalam almond dan kacang mete membantu sirkulasi darah dan mengurangi kemungkinan kram. Dapatkah kacang-kacangan dan biji-bijian membantu mengurangi peradangan yang terkait dengan kelelahan dan kram otot? Ya, peradangan yang persisten mempengaruhi jaringan otot dan meningkatkan kerentanannya terhadap kekakuan dan kejang otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan antioksidan dan zat antiinflamasi yang membantu mengurangi stres oksidatif pada otot, mengurangi peradangan, dan mendukung pemulihan yang lebih cepat. Selain itu, mereka mendukung kesehatan otot jangka panjang, mencegah timbulnya kram berulang. Bagi orang lanjut usia yang menderita nyeri otot kronis atau artritis, memasukkan kacang walnut, biji rami, dan almond dalam diet mereka bisa memberikan bantuan alami berkat sifat antiinflamasi mereka. Meskipun semua kacang dan biji merupakan sumber penting nutrisi, beberapa jenis menonjol karena kandungan magnesium, kalium, dan protein yang tinggi, menjadikannya sekutu utama untuk kesehatan otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian ideal untuk mencegah kram kaki. Biji labu menonjol karena kandungan magnesium yang tinggi, dengan 168 mg per ons. Almond, sumber magnesium dan kalium yang sangat baik, penting untuk fungsi otot. Pistachio, mengungguli dengan kandungan kalium yang tinggi, memberikan 290 mg per ons. Kacang mete, kaya magnesium dan lemak sehat yang mendukung sirkulasi. Kacang walnut, kaya akan omega-3, membantu mengurangi peradangan otot. Berapa banyak kacang dan biji yang harus dikonsumsi orang lanjut usia setiap hari untuk mencegah kram? Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian adalah makanan yang sangat kaya nutrisi, mereka juga tinggi kalori, sehingga penting untuk mengontrol jumlah yang dikonsumsi. Jumlah yang disarankan. Satu porsi kecil kacang-kacangan, sekitar 28 gram, per hari, yang setara dengan sekitar 20 almond. 2 sendok makan biji-bijian, seperti biji rami, chia, atau biji labu, ditambahkan ke dalam makanan untuk memaksimalkan manfaatnya. Waktu terbaik untuk mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian untuk mendukung kesehatan otot. Dengan makanan, membantu penyerapan nutrisi dan mendukung keseimbangan elektrolit. Sebelum tidur, dapat mengurangi kram malam hari dengan menjaga otot tetap rileks. Setelah berolahraga, membantu menggantikan elektrolit yang hilang dan mendukung pemulihan otot. Jika dikonsumsi dengan bijak, kacang-kacangan dapat membantu mencegah kram sambil menjaga pola makan yang seimbang. Poin yang perlu diperhatikan. Asupan kalori tinggi, mengkonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan peningkatan berat badan, sehingga sangat penting untuk mengatur porsinya. Kacang-kacangan dengan garam atau yang sudah diproses, kandungan natriumnya yang tinggi dapat menyebabkan dehidrasi, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kram. Alergi, beberapa orang mungkin alergi terhadap kacang-kacangan, sehingga disarankan untuk mencari sumber magnesium dan kalium lain. Masalah pencernaan, karena kandungan seratnya yang tinggi, kacang-kacangan dan biji-bijian bisa menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan bagi orang yang memiliki pencernaan sensitif. Solusi: pilih kacang-kacangan tanpa garam, mentah, atau yang dipanggang kering, dan konsumsi dalam jumlah moderat untuk mendapatkan manfaatnya tanpa masalah. Bagi lansia yang ingin meredakan kram otot secara alami,
Mengonsumsi segenggam kecil kacang kenari atau menambahkan biji-bijian dalam makanan sehari-hari bisa menjadi pilihan yang mudah dan lezat untuk menjaga kesehatan otot. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like pada video. Itu memungkinkan kami untuk terus membuat konten yang berharga untuk Anda. Tinggalkan komentar dengan pertanyaan atau saran mengenai topik yang ingin kami bahas di masa depan. Kami senang mendengar pendapat Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan kami berikutnya. Tetap informasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Menikmati kebebasan selama pensiun tidak hanya mungkin, tetapi juga bisa sangat memuaskan. Dengan mengadopsi strategi proaktif untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas finansial, Anda dapat terus menikmati hidup dengan sepenuhnya. Ingatlah bahwa selalu ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak peduli tahap mana yang Anda hadapi. Mentalitas penyesuaian dan optimasi ini sangat penting untuk memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin. Kesimpulannya, memutuskan tempat tinggal bagi orang lanjut usia adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks. Apakah mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah keluarga untuk menikmati kebersamaan yang dekat, memilih untuk tinggal dekat untuk menjaga kemandirian, atau memilih jenis tempat tinggal yang sepenuhnya berbeda? Tujuan utamanya adalah memastikan tahun-tahun terakhir mereka penuh dengan kenyamanan, kebahagiaan, dan martabat. Pilihan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi individu, memastikan mereka menjalani masa emas mereka di lingkungan yang memberikan kepuasan dan kesejahteraan. Proses pengambilan keputusan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara kedekatan dengan orang-orang terkasih dan pelestarian otonomi pribadi. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, baik emosional, praktis, maupun relasional, untuk menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan individu setiap orang. Keputusan ini tidak hanya harus mempertimbangkan kedekatan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol suka sebagai bentuk dukungan Anda. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat dari informasi ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang mendorong refleksi tentang isu-isu penting dalam hidup. Partisipasi Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan materi yang berharga dan mendukung komunitas kami. Kami sangat menghargai waktu dan minat Anda. Bagi banyak orang tua lanjut usia, keinginan untuk tinggal bersama anak-anak mereka lahir dari kebutuhan akan koneksi emosional yang erat dan rasa aman yang diberikan oleh kehidupan keluarga. Namun, kedekatan fisik saja tidak menjamin hubungan keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berbagi rumah, penting untuk membangun hubungan berdasarkan rasa hormat, kasih sayang tulus, dan dukungan emosional agar kedekatan fisik benar-benar membawa kesejahteraan. Banyak orang lanjut usia memilih untuk tinggal di dekat anak-anak mereka daripada berbagi rumah yang sama, yang memungkinkan mereka untuk tetap mandiri sekaligus cukup dekat untuk menerima kunjungan dan perawatan secara teratur. Pengaturan ini dapat membantu menghindari ketegangan antar generasi, sekaligus memberikan dukungan dan koneksi emosional yang dibutuhkan oleh orang tua maupun anak-anak. Pada akhirnya, keputusan tentang tempat tinggal di masa tua adalah hal yang sangat pribadi dan harus berfokus pada apa yang memberikan ketenangan dan kepuasan terbesar bagi setiap individu. Jika Anda merasa topik ini menarik, kami mengundang Anda untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat penting agar kami dapat terus menyediakan konten berkualitas. Kisah kedua, menemukan kenyamanan dalam kemandirian. Elvira dan Inson, orang tua dari 2 anak, mengejutkan banyak orang dengan keputusan mereka untuk tidak pindah bersama salah satu anak mereka, meskipun keduanya tinggal dan bekerja di Hanau. Ketika tiba saatnya setiap anak membangun keluarganya sendiri, Elvira dan Inson dengan hangat mendorong mereka untuk mendirikan rumah mereka sendiri. Elvira, yang pernah menjadi menantu di masa lalu, sangat memahami kesulitan hidup bersama mertua di bawah satu atap. Pengalaman itu memperkuat keyakinannya bahwa setelah anak-anak menikah, mereka harus membangun ruang hidup mereka sendiri. 3 tahun yang lalu, ketika anak bungsu Elvira menikah tetapi belum memiliki cukup dana untuk membeli rumahnya sendiri, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal sementara di rumah mereka. Elvira menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat, mereka hanya bisa tinggal selama 3 bulan. Jika dalam waktu itu mereka belum dapat membeli rumah, mereka harus mencari opsi sewa. Bukan karena kami keras, jelas Elvira,
tetapi demi kesejahteraan mereka di masa depan. Setiap generasi memiliki cara hidup yang berbeda, dan tinggal bersama dalam waktu lama dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Saat ini, anak sulung Elvira tinggal hanya beberapa menit jauhnya, memudahkannya untuk pergi bekerja. Sementara itu, anak bungsunya telah membeli apartemen tepat di sebelah rumah orang tuanya. Setiap akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di rumah Elvira dan Inson untuk menikmati makanan, tawa, dan momen berkualitas bersama. Ketika ditanya apakah mereka akan mempertimbangkan untuk pindah ke rumah salah satu anak mereka saat mereka semakin tua, Elvira dengan tegas menjawab, "Niat kami adalah menjual rumah 4 lantai ini dan menggunakan setengah uangnya untuk membeli apartemen yang lebih kecil, yang lebih mudah dirawat. Sisanya akan kami gunakan untuk masa pensiun kami. Jika suatu saat kami berada dalam kondisi yang sangat rentan, kami akan mempertimbangkan untuk mencari bantuan atau bergabung dengan komunitas lansia. Namun, tujuan utama kami adalah menghindari menjadi beban bagi anak-anak kami." Hal yang sama berlaku untuk Inson, yang memilih untuk hidup mandiri, terpisah dari anak-anaknya. Meskipun kedua anaknya yang sudah menikah mendorongnya untuk tinggal bersama mereka, Inson lebih suka tetap tinggal di rumah keluarga yang luas, tempat ia hidup sendirian. Terlepas dari segalanya, dia tetap terikat pada kehidupan di pedesaan. Dia berkata, "Di sini saya memiliki teman, dan saya sangat menghargai kebebasan yang saya nikmati. Di kota, hidup hanya sebatas pintu yang terus dibuka dan ditutup, dengan sangat sedikit interaksi pribadi." Ketika dia mengunjungi anak-anaknya di kota, dia melihat rutinitas monoton mereka. Mereka berangkat pagi-pagi, pulang larut malam, sibuk dengan komputer atau ponsel mereka. Satu-satunya interaksi mereka dengannya hanyalah salam singkat saat datang dan pergi dari rumah. Hidup di kota, dengan kesibukannya yang terus-menerus dan kekhawatiran terhadap orang asing, bukanlah sesuatu yang dia sukai. "Setiap orang memiliki gaya hidupnya sendiri," katanya, "dan saya tetap menikmati ritme kehidupan pedesaan yang tenang. Jika saya sakit, saya tahu tidak akan ada yang bisa merawat saya sepanjang hari. Solusinya adalah menyewa asisten, dan saya merasa nyaman dengan itu. Anak-anak saya bisa datang mengunjungi saya sesekali, dan itu sudah cukup bagi saya." Kisah-kisah ini mencerminkan tren yang berkembang di dunia saat ini. Semakin banyak lansia yang menjauh dari model keluarga multigenerasi tradisional. Banyak orang lanjut usia memilih untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka di tahun-tahun terakhir mereka, lebih memilih kemandirian daripada bergantung langsung pada anak-anak mereka. Alih-alih tinggal di bawah satu atap, mereka lebih suka mempertahankan otonomi atau tinggal di dekat anak-anak mereka tetapi di tempat terpisah. Mereka telah merencanakan masa tua mereka dengan hati-hati, memilih untuk hidup mandiri sejak awal setelah anak-anak mereka membangun keluarga sendiri. Mereka menawarkan bantuan saat dibutuhkan, tetapi secara umum tetap mengendalikan hidup mereka. Mereka memutuskan sendiri apa yang akan dimakan, kemana akan bepergian, dengan siapa akan bersosialisasi, dan bahkan memilih tempat tinggal untuk lansia jika itu lebih nyaman bagi mereka. Bagi mereka, kemandirian ini memastikan kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan lansia untuk mempertahankan rasa kendali dan otonomi, tetapi juga memfasilitasi hubungan yang lebih harmonis, dengan menghindari potensi ketegangan yang berasal dari berbagi ruang fisik. Kemandirian menjadi cara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan di usia tua, sementara hubungan keluarga tetap kuat melalui kunjungan dan dukungan timbal balik, daripada tinggal bersama setiap hari. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, gunakan angka 0 untuk membantu kami meningkatkan kualitas. Kisah ketiga, beradaptasi dengan kehidupan di panti jompo. Setelah kematian suaminya, Ibu M membuat keputusan yang berani dan sadar. Dia menjual rumahnya dan menggunakan uang pensiunnya untuk pindah ke panti jompo swasta. Keputusan ini mengejutkan anak-anaknya, yang awalnya ragu dengan gagasan ibunya tinggal di panti jompo. Mereka berpikir bahwa memiliki keluarga yang bisa merawatnya sudah cukup. Mereka takut keputusan ini bisa mencerminkan citra negatif tentang mereka, seolah-olah mereka menghindari tanggung jawab untuk merawat ibu mereka di usia tua. Namun, Ibu M menjelaskan keputusannya kepada anak-anaknya dengan tenang dan jelas. Dia menyadari bahwa, karena usianya yang semakin lanjut, gaya hidupnya tidak lagi cocok dengan rutinitas sibuk anak-anak dan cucunya. Tinggal bersama bisa menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak. Menghabiskan hari sendirian di rumah kosong sementara anak-anaknya bekerja, tanpa tetangga sebayanya di gedung tempat tinggalnya di perkotaan,
membuatnya merasa bahwa tinggal di panti jompo jauh lebih sesuai dengan kebutuhannya. Ibu E merasa bahwa pindah ke panti jompo tidak hanya akan memberinya teman dan aktivitas yang ia butuhkan, tetapi juga akan mencegah ketegangan yang tidak perlu dengan keluarganya. Di panti jompo, ia menemukan teman sebaya dan menikmati perawatan yang baik dengan makanan yang disediakan. Anak-anaknya dapat mengunjunginya kapan saja, memberikan ketenangan dan rasa aman bagi semua orang, mengetahui bahwa masing-masing berada di lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang. Meskipun pada awalnya anak-anaknya merasa bersalah atas keputusan tersebut, perasaan itu memudar ketika mereka melihat kebahagiaan dan kesehatan ibunya di pusat perawatan. Saat perayaan hari besar, ia biasanya menghabiskan beberapa minggu bersama keluarganya sebelum kembali ke panti jompo. Dalam kunjungannya ke teman-temannya yang masih tinggal bersama anak-anak mereka, ia berbagi pengalamannya yang positif dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan pilihan serupa, menyoroti manfaat yang ia temukan dalam situasi barunya. Demikian pula, Tuan S memilih menggunakan pensiunnya untuk tinggal di panti jompo daripada pindah ke kota bersama putranya. Anak laki-lakinya satu-satunya pindah ke kota karena pekerjaan, menikah, dan membangun keluarganya sendiri. Setelah istrinya meninggal, Tuan S mempertimbangkan untuk tinggal sendiri di rumah pedesaannya. Namun, anak-anaknya dengan gigih memintanya untuk pindah ke kota agar bisa tinggal bersama mereka. Meskipun ia setuju dengan enggan, setelah hampir 2 tahun, ia merasa seperti terjebak dalam semacam penjara emas. Hari-harinya dihabiskan di depan televisi dengan sedikit interaksi sosial. Kebebasanku untuk hidup dengan caraku sendiri semakin memudar, katanya dengan kecewa. Saat menghadapi penyakit Parkinson, Tuan S melihat sebuah program televisi tentang panti jompo dan memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi secara online. Ia menemukan bahwa panti jompo bisa menjadi lingkungan yang ideal baginya, menyediakan perawatan dan teman yang ia rindukan. Setelah penelitian ini, ia meminta anak-anaknya untuk memberinya kesempatan mencoba tinggal di panti jompo selama beberapa bulan. Meskipun anak-anaknya awalnya ragu, akhirnya mereka setuju. Yang mengejutkan semua orang, kesehatan Tuan S mengalami peningkatan yang signifikan saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di antara orang lain dan menerima perawatan yang berkelanjutan. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal secara permanen di panti jompo, menggunakan pensiun militernya untuk menutupi biayanya. Keputusan ini membawa kelegaan besar bagi anak-anaknya, yang merasa senang melihat ayah mereka bahagia dan terawat dengan baik, tanpa harus khawatir tentang tanggung jawab sehari-hari seperti menyiapkan makanan atau mengatur perawatannya. Di masa lalu, mengirim orang tua lanjut usia ke panti jompo dianggap sebagai tindakan penelantaran dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga. Namun, perspektif ini berubah seiring waktu. Semakin banyak orang tua memilih tinggal di panti jompo karena berbagai alasan. Beberapa melakukannya karena mereka sendirian, sementara yang lain memiliki anak-anak yang, karena kesibukan mereka, tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. Selain itu, ada juga yang mencari lingkungan yang tenang untuk menikmati masa tua mereka. Yang terpenting adalah bahwa para lansia merasa puas dan bahagia dengan keputusan yang mereka buat demi kesejahteraan mereka. Sebelum melanjutkan, pastikan untuk memberi suka pada video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kontennya. Sahabat sekalian, keputusan tentang di mana menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupan adalah pilihan yang sangat pribadi yang bervariasi tergantung pada keluarga dan keadaan masing-masing. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau mempertahankan kemandirian mereka, yang paling penting di masa tua adalah mencapai kebahagiaan, menjaga kesehatan yang baik, dan mempertahankan nilai-nilai yang mendefinisikan keluarga mereka. Orang tua dapat memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka atau hidup secara terpisah, memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tidak perlu mengikuti keyakinan tradisional bahwa anak-anak harus merawat orang tua mereka di rumah keluarga. Kadang-kadang, orang tua menemukan kedamaian dan kesejahteraan sejati dalam lingkungan yang berbeda. Hidup di usia tua bukan hanya tentang bergantung pada anak-anak, tetapi tentang menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan dalam rutinitas sehari-hari. Baik mereka memilih untuk tinggal bersama anak-anak mereka, mempertahankan kemandirian mereka, atau tinggal di panti jompo, yang terpenting adalah setiap lansia dapat menjalani hidup sesuai dengan preferensi mereka sendiri, menghormati nilai-nilai keluarga mereka, dan mempertahankan martabat mereka. Penuaan tidak boleh dipandang sebagai akhir dari suatu tahap, tetapi sebagai awal dari fase baru yang penuh dengan tujuan. Pada tahap ini,
kita dapat menikmati setiap momen dengan kepuasan dan kegembiraan sejati. Ambil kendali atas jalan hidupmu dan cari kehidupan di usia tua yang kaya akan makna dan kebahagiaan. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasimu untuk bertindak, tolong balas dengan angka 9. Jika tidak, balas dengan angka 0. Pendapatmu sangat berharga bagi kami, dan kami dengan tulus berterima kasih atas waktu yang telah kamu luangkan untuk membaca pesan ini. Bagian 2. Jika pasanganmu meninggal lebih dulu, ada 3 keputusan penting yang harus kamu hindari. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghadapi hidup jika kehilangan pasangan hidupmu? Kehilangan orang tercinta dapat membuatmu merasa tersesat dan mengalami kekosongan yang mendalam. Namun, bagaimana jika ada cara untuk tidak hanya bertahan dari kehilangan ini, tetapi juga menjadi lebih kuat karenanya? Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisah inspiratif dari 3 orang yang telah melewati proses sulit ini dan berbagi pelajaran paling berharga yang mereka pelajari. Temukan bagaimana harapan bisa ditemukan kembali, bagaimana otonomi dapat dipulihkan, dan bagaimana kebahagiaan tetap bisa diraih, bahkan setelah menghadapi kehilangan yang begitu mendalam. Melalui pengalaman mereka, kamu akan belajar bagaimana menghadapi kesedihan dan membangun kehidupan baru yang penuh dengan tujuan dan makna. Hidup di dunia ini tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan Misaki, kita tidak pernah tahu berapa lama seseorang yang kita cintai akan tetap di sisi kita. Hidup seperti kereta yang bergerak, dan setiap orang hanya bisa menemanimu dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba saatnya untuk berpisah, penting untuk merasa bersyukur atas momen-momen tak terlupakan yang telah dibagikan. Jika seseorang cukup beruntung memiliki pasangan sepanjang perjalanan hidupnya, itu harus dianggap sebagai berkah sejati. Memiliki pasangan baik di masa muda maupun di usia tua adalah anugerah yang luar biasa, meskipun tidak semua kisah cinta ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Beberapa orang harus menghadapi kehilangan pasangan hidup lebih cepat dari yang diharapkan, entah karena penyakit atau tragedi yang tak terduga. Kepergian orang tercinta meninggalkan kekosongan yang sangat besar, seolah-olah rumah kehilangan penopangnya. Meskipun menyakitkan dan penuh tantangan, waktu terus berjalan tanpa henti, dan orang yang telah pergi tidak akan kembali. Ketika menghadapi kehilangan pasangan, sangat penting untuk menemukan cara menyembuhkan diri sendiri sambil tetap menjalani kehidupan yang bermakna. 3 orang yang memiliki pengalaman dalam hal ini membagikan pandangan dan nasihat mereka kepada mereka yang berada di usia parubaya atau tua. Mereka menyarankan bahwa jika pasanganmu pergi lebih dulu, ada 3 hal yang harus dihindari agar tahun-tahun mendatang tetap bermartabat dan memuaskan. Mengikuti saran ini dapat membantumu menjadikan tahap akhir kehidupan lebih mudah dikelola dan lebih kaya makna. Pertama, sangat penting untuk tidak membiarkan diri larut dalam kesedihan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian integral dari hidupmu selama bertahun-tahun. Kehilangan ini sangat mendalam, dan meskipun kenangan dapat memberikan sedikit penghiburan, mereka juga dapat memperparah kesedihan. Kisah Kalista menggambarkan perjuangan antara penderitaan dan ketahanan. Pada usia 67 tahun, ia menghadapi kehilangan suaminya yang sangat menyakitkan dan menemukan dirinya berada di persimpangan jalan. Bagaimana melanjutkan hidup ketika orang yang paling dicintai sudah tiada? Perjalanan Kalista, dari keputusasaan menuju pencarian tujuan baru, menunjukkan ketahanan jiwa manusia. Pengalamannya tidak hanya mencerminkan kesedihan, tetapi juga kebangkitan harapan dan proses belajar kembali untuk menjalani hidup. Bergabunglah dengan kami untuk mengeksplorasi kisah mengharukan ini dan temukan bagaimana, bahkan di saat-saat tergelap, cahaya dan makna baru dalam hidup tetap bisa ditemukan. Kalista, yang kini berusia 67 tahun, berbagi kisahnya. Pada usia 64 tahun, saya kehilangan suami saya. Setiap kali mengenang saat itu, saya masih merasa sulit menerimanya. Saat itu, saya merasa seperti bayangan diri saya sendiri, seolah-olah segalanya telah kehilangan maknanya. Saya sering berharap bisa menyusulnya. Saya sering menangis hingga tertidur, terutama di malam hari saat insomnia menyerang saya. Saya menghabiskan waktu lama menatap tempat tidur besar kami, merasakan kehampaan di sisi saya. Tidak mungkin menghindari kesedihan, tetapi ketika melihat foto-foto lama kami, di mana kami tampak begitu bahagia, saya menyadari bahwa mungkin saya harus berusaha lebih keras. Suami saya tidak ingin saya tenggelam dalam penderitaan. Meskipun kesedihan begitu dalam, saya tahu bahwa air mata tidak akan membawanya kembali. Oleh karena itu, saya terus melangkah maju, meskipun dengan rasa sakit, mencoba menjalani kehidupan yang layak dan membiarkannya, dimanapun dia berada, menemukan kedamaian.
Itulah cara yang harus saya tempuh. Kalista akhirnya memahami satu hal yang mendasar. Meskipun perpisahan antara kehidupan dan kematian adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan, mereka yang telah pergi tidak lagi bersama kita, sementara kita yang masih hidup harus terus menjalani kehidupan. Tidak peduli seberapa bahagianya masa lalu atau betapa berharganya kenangan itu, kita tidak boleh terjebak di dalamnya dan melupakan untuk menghargai keindahan masa kini serta janji masa depan. Belajar untuk menatap ke depan dan menikmati saat ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga cara untuk membiarkan orang yang telah pergi beristirahat dengan tenang. Ketika pasanganmu telah pergi lebih dulu, penting untuk tetap tenang, menemukan penghiburan, menjaga kesehatan, dan tetap berpikiran jernih tanpa membiarkan kesedihan menguasai dirimu. Secara perlahan, ubah cara berpikirmu, bangun kembali kepercayaan dirimu, dan jalani hidup yang mandiri serta penuh semangat. Tetaplah berpikiran positif, makan saat merasa lapar, tidur saat merasa lelah, nikmati jalan-jalan di taman, dan jelajahi tempat-tempat baru. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Belajarlah untuk menikmati kesendirian dengan anggun dan bijaksana, memperkaya kehidupan batinmu, serta menikmati kesendirian seperti anggur tua yang semakin bernilai seiring waktu. Ketika merasa kesepian, carilah teman untuk mengobrol tentang berbagai hal dan temukan kepuasan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dengan cara ini, tahun-tahun kesendirian bisa menjadi tahap kehidupan yang memuaskan. Menghadapi kehilangan pasangan adalah salah satu ujian terberat yang bisa dialami seseorang. Kisah Kalista menyoroti betapa pentingnya memahami dan menghadapi hal ini. Pertama, pengalamannya menunjukkan bahwa penderitaan adalah emosi universal yang tidak membedakan usia, asal-usul, atau budaya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa merasakan kesedihan mendalam dan kesepian setelah kehilangan orang tercinta adalah reaksi yang normal dan dialami oleh banyak orang. Menyadari bahwa orang lain juga telah melalui situasi serupa dapat memberikan penghiburan, karena membuat mereka yang berduka merasa tidak sendirian dalam rasa sakit mereka. Kedua, pengalaman Kalista, dari keputusasaan hingga menemukan tujuan baru, menegaskan betapa pentingnya ketahanan. Hidup bisa membawa perubahan yang tak terduga dan menyakitkan, tetapi kisahnya menunjukkan bahwa seseorang masih bisa bangkit dan menemukan makna baru, bahkan setelah kehilangan yang besar. Pesan ini sangat penting karena memberikan harapan bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi kesulitan serupa. Kalista menunjukkan kepada kita bahwa meskipun rasa sakit mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, ada jalan menuju kebahagiaan dan pemenuhan diri. Pengalamannya juga menyoroti pentingnya perawatan diri dan kesehatan mental. Saat mengalami penderitaan yang intens, mudah untuk melupakan betapa pentingnya menjaga diri sendiri dan kesejahteraan mental. Keputusan Kalista untuk fokus pada kesejahteraannya, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari, dan mempererat hubungan dengan teman-temannya menunjukkan strategi efektif yang bisa sangat berharga bagi mereka yang menghadapi situasi serupa. Pendekatannya menunjukkan bagaimana praktik-praktik ini dapat menjadi kunci untuk mengatasi kesedihan dan membangun kehidupan yang bermakna meskipun menghadapi kesulitan. Kisahnya mendorong orang untuk mengutamakan kesejahteraan mereka, mencari dukungan, dan tidak takut untuk kembali menikmati hidup. Kisah Kalista juga menyoroti bagaimana kenangan dapat memainkan peran penting dalam proses penyembuhan. Dia menemukan penghiburan dalam melihat kembali foto-foto lama dan mengenang momen bahagia yang dia bagikan dengan suaminya. Menghargai kenangan indah dapat menjadi alat yang ampuh dalam menghadapi kehilangan, karena memungkinkan seseorang untuk menghormati orang yang dicintai sambil tetap melanjutkan hidup. Terakhir, pengalaman Kalista menekankan pentingnya fokus pada masa kini dan apa yang ditawarkan oleh masa depan. Kisahnya menunjukkan bahwa meskipun wajar untuk merasakan kesedihan dan nostalgia terhadap masa lalu, juga sangat penting untuk mencari sumber kebahagiaan dan tujuan baru. Keseimbangan antara mengenang masa lalu dan merangkul masa kini sangat penting untuk menjalani kehidupan yang utuh, bahkan setelah kehilangan yang mendalam. Singkatnya, pengalaman Kalista menjadi pengingat yang kuat tentang ketahanan jiwa manusia. Kisahnya menyoroti pentingnya belas kasih terhadap diri sendiri, kekuatan penyembuhan dari kenangan, dan perlunya menemukan keseimbangan antara menghargai masa lalu dan menyambut masa depan. Pengalamannya memberikan harapan sekaligus panduan berharga bagi mereka yang sedang menjalani proses berduka yang kompleks. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kehidupan orang tua lanjut usia yang tinggal bersama anak-anak dewasa mereka? Apakah mereka menemukan kenyamanan dan kepuasan, atau menghadapi tantangan dan kecemasan yang tak terduga? Dalam kisah ini, Nyonya Ember, seorang janda berusia 65 tahun, berbagi pengalamannya tinggal bersama putrinya dan kemudian memilih untuk hidup mandiri.
Ceritanya memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kemandirian dan mencari kebahagiaan sejati di usia lanjut. Bergabunglah dengan kami saat kami mengeksplorasi kisahnya dan menemukan mengapa. Terkadang, teman terbaik adalah diri kita sendiri. Berikut adalah pengalaman Nyonya Ember. Pada usia 65 tahun, ia berbagi. Setelah suami saya meninggal, saya menghabiskan beberapa tahun tinggal bersama putri saya, tetapi sekarang saya hidup sendiri lagi. Awalnya, saya berpikir bahwa dukungan timbal balik antara orang tua dan anak adalah sesuatu yang alami. Seperti berpikir, saya merawatmu saat kecil, dan kamu menemani saya di usia tua. Namun, meskipun saya mencurahkan seluruh usaha saya untuk keluarga putri saya, yang saya alami justru semakin jauhnya hubungan kami. Seiring waktu, baik saya maupun suami telah pensiun dari pekerjaan. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk hidup sendiri karena saya membayangkan bahwa kami akan menua bersama. Namun, penyakit merenggut suami saya dan meninggalkan saya sendirian. Saat itu, putri saya baru saja melahirkan cucu saya, dan menantu saya menyarankan agar saya pindah bersama mereka dan berhenti dari pekerjaan saya. Saya sangat menghargai tawaran mereka dan dukungan yang mereka berikan. Saat melihat cucu saya merasa seolah-olah suami saya telah lahir kembali, yang membuat saya memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktu dan energi saya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah putri saya. Pada awalnya, putri saya dan suaminya memberi saya tunjangan bulanan untuk membantu biaya hidup saya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berhenti melakukannya karena saya memiliki uang pensiun sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Ketika cucu saya tumbuh besar, saya menyadari bahwa pensiun saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang terdiri dari 4 orang. Saya beberapa kali memberitahu putri saya bahwa saya mengalami kesulitan keuangan, tetapi dia tampaknya tidak terlalu sabar dengan kekhawatiran saya. Terkadang dia memberikan sedikit uang, tetapi lebih sering dia lupa melakukannya. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung lebih banyak berbicara, dan berbagi ruang yang sama dengan anggota keluarga dapat menyebabkan konflik. Beberapa kali, saya merasa sulit untuk tidak mengomentari keputusan keuangan putri saya, karena dia sering berbelanja online setiap hari tanpa menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Dalam hal pengasuhan cucu saya, putri saya dan suaminya lebih memilih membiarkannya tumbuh dengan ritmenya sendiri, sementara saya percaya bahwa anak-anak harus dibimbing dengan disiplin sejak usia dini. Seiring waktu, perbedaan pendapat ini menyebabkan semakin besarnya jarak di antara kami. Lama-kelamaan, saya menyadari bahwa putri saya dan keluarganya mulai memperlakukan saya dengan lebih sedikit kebaikan dan rasa hormat. Saat merenungkan tahun-tahun saya tinggal bersama mereka, saya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali menjalani hidup saya sendiri. Ketika saya mengusulkan untuk kembali ke rumah saya, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka akan merindukan saya, jelas terlihat bahwa mereka merasa lega dan senang dengan keputusan saya.